Salam jumpa dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari cara menghitung lendutan pada balok dengan metode integrasi ganda atau double integral. Sebelum membahas contoh soal, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk menggunakan metode integrasi ganda, kita harus membuat persamaan momen dari struktur. Kemudian yang kedua, persamaan tersebut dimasukkan dalam persamaan diferensial kurva elastis balok. Kemudian dilakukan integral sebanyak 2 kali untuk mendapatkan persamaan lendutan. Oleh karena itu, metode ini disebut dengan integrasi ganda. Sekedar mengingat kembali cara penyelesaian integral, perhatikan bentuk umum berikut. Apabila kita mempunyai persamaan Y sama dengan A dikalikan X pangkat N, maka untuk mendapatkan integral persamaan ini adalah pangkat N itu ditambahkan 1, kemudian A dibagi dengan N tambah 1, ditambah dengan C atau konstanta, karena integral ini berbentuk integral tak tentu. Sebagai contoh soal, ada persamaan Y sama dengan 6X kuadrat. Apabila ini kita integralkan pertama, akan kita peroleh angka seperti ini, X pangkat 2, pangkatnya ditambah dengan 1, kemudian 6 dibagi dengan 2 tambah 1. Kemudian ditambah dengan C1 atau konstanta, sama dengan 2X pangkat 3 ditambah dengan C1. Apabila persamaan ini kita integralkan lagi, maka akan kita peroleh pangkat X3 ini ditambah dengan 1, sehingga 2 dibagi dengan 3 tambah 1, ditambah dengan C1X tambah C2, hasilnya akan kita peroleh seperti ini. 1/2 X pangkat 4 ditambah dengan C1X tambah C2. Berikut ini contoh soal gelagar sederhana dengan beban terpusat 300 Newton di titik D. Pertanyaannya ada 3, yaitu yang pertama, carilah persamaan lendutan. Yang kedua, hitung lendutan di titik C. Dan ketiga, hitung lendutan maksimum apabila nilai modulus elastisitas dan momen inersia penampang sudah diketahui. Langkah pertama, kita menghitung reaksi tumpuan di titik A dan titik B. Sigma momen di titik A sama dengan 0 akan kita dapatkan RB, yang mana titik A sebagai titik acuan. Untuk menghitung reaksi, gaya yang searah jarum jam bertanda positif dan yang berlawanan jarum jam akan bertanda negatif. Gaya atau beban terpusat 300 Newton akan berputar terhadap titik A searah jarum jam sehingga bertanda positif. Untuk RB, karena putarannya terhadap titik A berlawanan jarum jam, maka akan bertanda negatif. Apabila ini kita hitung, akan diperoleh nilai RB atau reaksi di titik B sama dengan 200 Newton. Selanjutnya, untuk sigma momen di titik B sama dengan 0, kita akan dapatkan nilai RA, titik B sebagai titik acuan. RA akan berputar secara jarum jam terhadap titik B, sehingga tandanya positif. Sedangkan untuk beban terpusat 300 Newton akan berputar berlawanan jarum jam terhadap titik B, sehingga bertanda negatif. Apabila dihitung, RA akan kita peroleh 100 Newton. Pada langkah kedua, kita lakukan kontrol gaya-gaya vertikal atau sigma V sama dengan 0. Gaya yang ke atas bertanda positif dan yang ke bawah bertanda negatif. RA ditambah dengan RB dikurangi dengan 300, ini akan kita dapatkan hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian nilai RA dan RB yang sudah dihitung adalah benar. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita membuat persamaan momen. Misalkan momen sejauh X meter dari titik A ke arah kanan. Seperti ini, kita tentukan sembarang titik antara titik D dan titik B. Jarak A terhadap titik tinjau sini bernilai X, sedangkan beban terpusat 300 Newton terhadap titik yang ditinjau bernilai X kurang 2. 2 dari 1 tambah 1. Kemudian kita akan dapatkan momennya. Momen adalah perkalian gaya dikalikan jarak terhadap titik yang ditinjau. RA dikalikan X, gaya yang ke atas bertanda positif. Untuk gaya yang ke arah bawah,
bertanda negatif dalam perhitungan momen. RA dikalikan X kurangi dengan 300 dikalikan X kurang 2. Kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam persamaan diferensial kurva elastis balok. Selanjutnya, pada langkah keempat kita lakukan integral persamaan momen, integrasi ke 1. X di sini pangkatnya 1, ditambah dengan 1, sehingga X pangkat 2. 100 dibagi 2, kita akan dapatkan 50. Kemudian untuk ini, X-nya pangkat 1, kita tambahkan 1 menjadi 2. 300 dibagi 2 akan kita peroleh 150 ditambah dengan C1. Selanjutnya pada langkah kelima kita lakukan integral persamaan kemiringan atau integrasi kedua. Pangkat X ini 2 kita tambahkan 1, X pangkat 3, kemudian 50 dibagi dengan 3. Untuk suku yang kedua, X-nya pangkatnya kita tambahkan 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 150 dibagi 3 sama dengan 50. Kemudian C1 X ditambah dengan C2. Pada langkah ke-6 kita menentukan nilai konstanta C1 dan C2 dengan kondisi batas. Ya, persamaan lanjutan kita sudah dapatkan, sekarang kita akan tinggal menghitung nilai C1 atau konstanta C1 dan C2. Pada perhitungan momen tadi misalkan bergerak ke arah kanan dari titik A, sehingga di titik A dan titik B ini merupakan tumpuan sehingga lanjutannya sama dengan 0. Di sini titik A sama dengan X sama dengan 0, lanjutan sama dengan 0. Kita masukkan dalam persamaan ini. Perhatikan di sini X-nya kita masukkan 0, Y juga 0, ini hasilnya 0. Untuk yang suku kedua, perhatikan, kita perhatikan angka dalam kurung, apabila hasilnya negatif, berapapun pangkatnya di sini, itu akan kita abaikan atau diabaikan sehingga tetap bernilai 0. Maka di sini 0 kurang 2 karena negatif, min 2 kita abaikan, dianggap 0. Sehingga C2 ini tetap sama dengan 0. Kemudian pada titik B, X sama dengan 3, jarak 3 meter. Lanjutan di titik B sama dengan 0. Kita masukkan angkanya di persamaan ini. Kita akan dapatkan, perhatikan di sini 3 kurang 2 itu bertanda positif 1, sehingga ini kita bisa gunakan. Nah, apabila ini dihitung, kita akan dapatkan nilai C1 sama dengan min 133,333. Nah, kemudian nilai ini kita substitusikan ke persamaan lanjutan tadi. C1X tambah C2 akan menjadi seperti ini persamaan lanjutannya. Kemudian langkah ke-7 kita menghitung lanjutan di titik C atau X sama dengan 1. Kita tinggal masukkan angka atau jarak X. Nah, di sini X-nya 1 kurangi 2 negatif min 1, sehingga ini kita abaikan. Jadi kita tinggal menggunakan ini dan nilai ini, sehingga lanjutan di titik C sama dengan min 116,667. Suku yang digaris ini ada keterangan suku yang digaris bawah diabaikan karena negatif. Apabila nilai modulus elastisitas balok dan momen inersia penampang dimasukkan, akan kita peroleh besarnya lanjutan di titik C sama dengan min 7,78 mm. Tanda negatif menunjukkan arah lanjutan ke arah bawah. Ya, arah lanjutan seperti ini, ke arah bawah. Oleh karena itu bertanda negatif. Kemudian pada langkah ke-8, kita akan menghitung lanjutan maksimum. Misalkan lanjutan maksimum terjadi pada segmen A sampai dengan segmen titik A sampai dengan titik D. Sehingga persamaan lanjutannya akan menjadi seperti ini. A sampai dengan D. Ini akan bernilai 2 sampai dengan D, sehingga ini 2 kurang 2 sama dengan 0. Ini dikalikan 50 tetap 0 ya. Jadi dipakai dua suku ini. 50 per 3 X pangkat 3 dikurangi dengan 133,33 X.
Jarak lendutan maksimum dari titik A diperoleh dengan cara mendiferensialkan persamaan tersebut terhadap X. Ya, kemudian membuat turunannya harus sama dengan 0. Nah, kita menghitung turunan ini, membuat turunan dari persamaan ini. 3 untuk mendapatkan turunannya, 3 dikalikan 50 per 3. Ya, tinggal 50. Kemudian X-nya atau pangkatnya ini, pangkat 3 dikurangi dengan 1. Sehingga pangkatnya menjadi 2. Ya, 3 kali dengan 50 per 3. Kemudian X pangkat 3 kurang 1. Kemudian ini 1, X ini ada pangkat 1 dikalikan 133,33 akan tetap sama. Kemudian X pangkatnya 1 kurang 1 atau X pangkat 0 itu tetap sama dengan 1. Nah, apabila nilai ini kita hitung atau selesaikan, kita akan dapatkan nilai X-nya sama dengan 1,633 meter. Dengan demikian, asumsi kita bahwa lendutan maksimum terjadi antara titik A sampai dengan titik D adalah benar, karena segmen A, D ini hanya berjarak 2 meter, sedangkan lendutan maksimum terjadi pada jarak X sama dengan 1,633 meter. Selanjutnya, kita akan menghitung lendutan maksimum dengan memasukkan nilai X sama dengan 1,633. Ini sama juga dengan kita memasukkan pada persamaan umum. Apabila kita menggunakan nilai persamaan ini, maka kalau kita masukkan nilai X 1,633 ini akan bertanda negatif. Ya, sehingga juga akan diabaikan, nilai ini diabaikan. Ya, kembalinya akan sama seperti ini persamaannya. Nah, ini kita akan masukkan nilai X-nya, kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Nah, apabila nilai modulus elastisitas dari balok dan momen inersia penampang kita masukkan, maka kita akan dapatkan besarnya lendutan maksimum itu sama dengan min 9,68 mm. Bertanda negatif, ini menunjukkan arah lendutan ke arah bawah. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.